Di sini ada bagian jas lab. Untuk jas laboratorium digunakan untuk melindungi pakaian dan tubuh dari percikan cairan, darah atau bahan kimia saat melakukan tindakan medis atau praktikum. Yang kedua ada masker, digunakan untuk melindungi hidung dan mulut dari percikan cairan droplet serta mencegah penularan kuman dari dan ke pasien. Alkes tindakan medis selanjutnya yaitu ada sendal laboratorium. Dalam tindakan medis berfungsi sebagai APD untuk melindungi kaki dari tumpahan zat kimia berbahaya, benda tajam seperti jarum dan cairan infeksius. Selain itu juga dapat berfungsi untuk menjaga kebersihan area kerja serta memberikan kenyamanan bagi tenaga medis yang berdiri dalam waktu lama. Setelah itu kita gunakan goggle. Goggle ini sangat membantu bagi orang-orang yang tidak menggunakan kacamata. Jangan sampai terjadi cipratan yang langsung mengenai mata. Tarik bagian karet dari gloves dan jangan lupa untuk menyesuaikan dengan bentuk mata kita. Selanjutnya ada alat squid glycerin, adalah alat medis berbahan stainless steel yang berkapasitas sekitar 20-30 mili dengan ujung panjang yang berfungsi untuk memasukkan cairan gliserin ke dalam rektum atau anus. Alat ini digunakan untuk mengatasi konstipasi pada pasien yang sukar buang air besar. Selain itu juga dapat membersihkan usus sebelum prosedur operasi. Alkes tindakan medis selanjutnya yaitu ada kondom kateter, digunakan pada pasien pria untuk menampung urin tanpa memasukkan selang ke dalam uretra. Kondom kateter ini berhubungan dengan urin bag, yang dimana urin bag itu digunakan untuk menampung dan mengukur jumlah urin yang keluar dari kateter guna menjaga kebersihan dan memantau kondisi pasien. Kedua alat ini bekerja sama sebagai sistem penampungan urin pada pasien yang mengalami gangguan berkemih. Basically, put this on just as you would a condom on a penis. You take off this, and you can see that it looks like a little collar. Yeah, so it goes on the penis, and then we roll it up the penis, and it's very sticky. I can't do this right now because I don't have penis inside of it. And it's generally really sticky, and it's not by itself. But once it's on, you just nice and secure. You attach it to a drain bag, and then the patient can wear this all day, or at night time too, with one of the drain bags. Ada juga alat tindakan medis yaitu rectal tube. Rectal tube adalah alat medis berupa selang yang dimasukkan ke dalam rektum untuk membantu mengeluarkan gas atau cairan dari usus. Alat ini digunakan pada pasien dengan perut kembung berlebih dan penumpukan gas. Alat berikutnya yaitu adalah oksigen mask. Alat medis ini digunakan untuk memberikan tambahan oksigen kepada pasien yang mengalami gangguan pernafasan atau kadar oksigen rendah. Masker ini menutup hidung dan mulut sehingga oksigen dapat terhirup secara optimal. Biasanya digunakan pada kondisi sesak nafas atau keadaan darurat. Alat medis selanjutnya yaitu ada disposable syringe atau jarum suntik sekali pakai. Alat ini digunakan untuk menyuntikkan obat atau cairan ke dalam tubuh dan mengambil sampel cairan dari dalam tubuh. Alat tindakan medis selanjutnya yaitu ada spinokan, yaitu adalah jarum medis khusus spinal needle yang digunakan tenaga kesehatan untuk prosedur anestesi spinal atau bius total dari pinggang ke bawah dan diagnosa lumbal. Ukuran jarum spinokan adalah 23, 25, dan 27. Alat selanjutnya yaitu ada balon kateter, adalah alat medis berupa selang lunak dengan balon tiup di ujungnya. Alat ini digunakan untuk melebarkan saluran tubuh, menahan kateter dalam kandungan kemih, atau memicu persalinan. Ada kantong kolostomi, digunakan untuk menampung feses pada pasien yang memiliki lubang pembuangan atau stoma di perut akibat operasi usus.
keempat, ada blood bag yang digunakan sebagai wadah untuk menampung darah saat donor atau untuk penyimpanan darah sebelum transfusi. Sekian cara penggunaan dari blood bag. Yang kelima ada infus set atau infus pump yang menggunakan menyalurkan cairan infus atau obat cair dari botol infus ke pembuluh darah pasien. Infus pump ini memiliki beberapa tombol yang digunakan untuk mengatur penggunaan infus pump. Infus pump ini memiliki drip sensor yang digunakan untuk mendeteksi tetesan infus dari cairan infus yang dialirkan melalui selang. Langkah yang pertama, pasang drip sensor pada chamber selang infus. Setelah itu buka pintu infus pump dengan cara menarik tuas ke arah depan. Setelah pintu infus pump terbuka, pada bagian dalam terdapat celah-celah untuk meletakkan selang infus. Pasang selang infus tersebut dari arah atas hingga ke bawah. Kemudian, pada bagian bawah terdapat kuncian untuk menjepit selang. Letakkan selang infus pada bagian celah. Pastikan selang tersebut melekat pada celah-celah yang tersedia. Pada bagian bawah, jepit selang tersebut dengan klem. Setelah selang terpasang dengan baik, tutup pintu infus pump dengan mendorong tuas tersebut ke arah bawah. Setelah pintu terkunci dengan baik, buka klem pada selang infus, arahkan ke atas. Injection yang digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir, darah, atau cairan lainnya dari tubuh pasien, terutama pada saluran pernapasan atau luka. Baik, ada intravena catheter yang digunakan sebagai selang kecil yang dimasukkan ke pembuluh darah untuk pemberian cairan infus atau obat melalui pena. Untuk dan arah yang salah. Setelah itu, kita ambil kateter intravena dan kita tusukkan kateter intravena. Kita tusukkan kateter intravena 15-30 derajat proksimal dari vena pada dorsum manus. Di sini kita tusukkan, kemudian sampai keluar darahnya pada kateternya. Setelah itu, kita masukkan kateternya semuanya dan kita lepaskan kateternya dan kita dorong bagian yang plastiknya ini. Setelah kita dorong bagian plastiknya, jangan bagian jarinya karena nanti akan merusak dari pembuluh darahnya sendiri. Setelah itu kita cabut kateternya. Setelah itu kita lepas tourniquetnya. Tekan bagian proksimal dari kateter. Tujuannya itu agar nanti pada saat dilepaskan kateternya, darahnya tidak mengalir atau tidak keluar. Baik, ada alat restarter yang digunakan untuk membantu memulai kembali pemasangan infus jika terjadi sumbatan atau infus terhenti. Memasang manometer oksigen ke panel oksigen sentral. Ingat, manometer dalam kondisi kering atau tidak terisi air. Selanjutnya, memasang selang oksigen hijau dari alat tepis resusitator pada bagian gas inlet ke manometer oksigen. Kemudian, atur aliran oksigen 5-10 liter per menit, atur pada aliran 8 liter per menit. Berikutnya, memasang selang putih untuk ke pasien pada bagian gas outlet pada alat tepis resusitator. Sebelum digunakan kepada pasien, kita atur terlebih dahulu tekanan PIP dan PEP-nya. Membuka tutup Pimax Control dengan menarik ke arah depan dan menggeser ke arah kiri. Memutar Pimax Control ke arah kiri dan PIP ke arah kanan. Yang pertama kita atur adalah PIP dengan cara menutup patient supply line pada telapak tangan dan ibu jari. Kemudian memutar Pimax dengan tekanan 25-30. Atur pada tekanan 30. Setelah tekanan sesuai pada 30, mengunci kembali PIP dengan menutup Pimax Control. Kemudian mengatur PEP dengan cara memutar PEP valve menjadi 5-8. Kita atur dengan PEP 5. Kita lihat pada manometer sudah di angka 5. Alat sudah siap untuk digunakan dengan memasang sungkup atau masker sesuai dengan ukuran pasien.